pemirsa Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Beragam isu lingkungan dibahas dalam forum diskusi resolusi lingkungan hidup untuk minimalisasi risiko bencana ekologis di Kalimantan Selatan. Ini diselenggarakan oleh Pemuda Peduli Lingkungan Hidup di Banjarbaru. Di sisi lainnya pemirsa, peringatan Hari Peduli Sampah setiap 21 Februari menjadi momentum penting pengelolaan sampah di Kalsel yang masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Peran serta seluruh komponen masyarakat memegang kunci keberhasilan dalam membantu mengatasi persoalan sampah. Bencana ekologis yang sering terjadi di Kalimantan Selatan sangat berimbas pada kehidupan makhluk hidup. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dicarikan solusinya guna meminimalisir faktor-faktor dampak dari bencana tersebut. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, saat menjadi narasumber dalam forum diskusi menyatakan perencanaan tata ruang yang dilakukan pemerintah melalui peraturan rencana tata ruang wilayah RT/RW perlu dikaji ulang supaya fungsi dari peraturan tersebut bisa mengurangi dampak risiko bencana ekologis. Selain itu, pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam penanggulangan atau pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Ini bisa menjadi salah satu bagian masukan untuk pemerintah. Di samping itu, maraknya alih fungsi lahan menjadi area industri seperti perkebunan sawit dan tambang, industri kayu, pembangunan infrastruktur dan eksploitasi yang dinilai berlebih ditengarai menjadi salah satu penyebab munculnya bencana di Kalimantan Selatan. Nah, staf izin baru ini penting. Jadi jangan, apalagi terutama untuk industri ekstraktif, jangan lagi menambah masalah yang adanya sudah masalah. Walaupun kemarin Pak Jokowi sudah mencabut, tapi itu kan baru izin administrasi, ya kan? Yang dicabut Pak Jokowi baru administrasi. Bagaimana yang selama ini operasi? Nah, seharusnya semua industri yang ada atau izin yang ada bisa dikasih itu dievaluasi. Nah, baru nanti dicabut kalau memang bermasalah. Jangan hanya administrasi. Bayangkan ke depan akan lebih parah lagi tuh. Karena izinnya dicabut tadi, administrasinya ke depan bisa hidup. Ya, akan lebih parah lagi. Sekarang ini yang operasinya sudah kayak gini, kita apalagi ke depan nambah lagi banyak yang operasi. Maka ancaman lingkungan dan konflik agraria ke depan bisa akan semakin tinggi. Maka saya mendesak agar itu dikembalikan ke rakyat, izin ambil tadi, kemudian usaha yang dilakukan usaha yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini diselenggarakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup PPLH Kalimantan Selatan. Kehadiran PPLH sendiri sebagai wadah atau corong informasi bertujuan menjembatani, menyampaikan aspirasi ke pihak terkait melalui forum-forum diskusi sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Pemuda Peduli Lingkungan Hidup ini spiritnya itu kami alumni dari teman-teman Cipayung. Nah, jadi belum bikin wadah di sini, kebetulan ada koordinator sementara belum koordinator umum. Nantinya ke depan ini menjadi corong informasi sebenarnya, corong informasi kepada instansi seperti yang kita jalin hari ini dari Dinas. Yang jelas kita ingin mengangkat misal isu-isu strategis lingkungan hidup itu ke forum-forum diskusi dulu, baru selanjutnya langkah-langkah aksi apa yang bisa kita ambil. Kami ingin menghimpun kepedulian pemuda yang terhadap lingkungan hidup itu sebagai jembatan lah, mungkin begitu Mas. Kan biasanya gini, biasanya yang ikut terlibat dalam lingkungan hidup itu ketika di mahasiswa sebagai mapala begitulah. Ini enggak, kita bikin wadah cinta lingkungan hidup, kita peduli, ayo kita sama-sama. Ramli menambahkan komunitas ini dibentuk untuk mewadahi dan menghimpun kepedulian pemuda dan pemudi yang konsen terhadap lingkungan hidup. Eko Anggoro, Banjar TV. Kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim adalah tema Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tahun 2022. Tema ini sangat mencerminkan kondisi dunia saat ini, di mana pandemi COVID-19 dan peningkatan gas rumah kaca adalah situasi yang sedang dihadapi termasuk di Kalimantan Selatan. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2021,
timbulan harian dari seluruh kabupaten kota di Kalsel sebanyak 989,83 ton setiap hari atau sebanyak 359.097 ton per tahun. Untuk memenuhi target, Jakstrada tentu tidak mudah dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, perubahan gaya hidup masyarakat adalah tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyebutkan pencapaian pengelolaan sampah di Kalsel pada tahun 2021 ditargetkan pengurangan sampah sebesar 24%, namun hanya dapat dicapai 14,57%, sedangkan penanganan sampah yang ditargetkan sebesar 74% baru dapat realisasi 63,74%. Untuk itu, Kalsel akan terus menyempurnakan pengelolaan sampah di TPA melalui penerapan landfill gas recovery, serta mengurangi sampah yang ditimbun melalui pengelolaan sampah lanjutan. Sehingga penerapan landfill gas recovery, serta mengurangi sampah yang ditimbun di TPA seperti ini harusnya menjadi prioritas kita. Kedepan bukan hal yang tidak mungkin bahwa tentu teknologi pengelolaan sampah menjadi bahan bakar alternatif adalah salah satu opsi yang harus kita pilih. Upaya penurunan emisi rumah kaca juga terus dilakukan melalui lokus-lokus proklim. Kita selalu melakukan pembinaan terhadap kampung-kampung iklim untuk masyarakat mempunyai kemampuan di dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, khususnya di dalam penanganan sampah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan upaya yang lebih masif di lokus-lokus, khususnya desa-desa yang rentan dan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Hanifah mengajak semua pihak berkomitmen dan berkolaborasi dalam membangun kesadaran penanganan sampah, bijak kelola sampah, kurangi sampah, dan pilah sampah mulai diri sendiri dan hari ini. Demi terciptanya lingkungan Kalsel yang lebih baik, Kalsel bersih, dan Kalsel maju sebagai gerbang ibu kota negara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini mengenai vaksinasi. Dan vaksinasi presisi COVID-19 serentak dilakukan oleh Polres Banjarbaru dengan target 150 vaksinasi. Di samping itu pemirsa, Wakil Wali Kota Banjarbaru mengatakan capaian vaksinasi untuk usia 6-11 tahun sudah mencapai 74,42%. Sedangkan lansia mencapai 67,15% dan usia 18 hingga 59 tahun sudah mencapai 84,91%. Polres Banjarbaru terus gencar mendukung percepatan penanganan COVID-19 seperti yang dilakukan Selasa 22 Februari 2022 di Markas Kepolisian Resort Kota Idaman dalam gelaran vaksinasi presisi serentak. Khususnya di tempat ini ditargetkan bisa memvaksin 500 orang. Kita targetkan di 300 sampai 500. Dan secara keseluruhan di Banjarbaru kita punya target 1.500 sampai 2.000. Dan titik-titik vaksinasi di sini ada di Polres, ada di Amanah Pemilu, ada di Paskes dan beberapa SD. Dan insya Allah sesuai dengan atensi oleh pimpinan, untuk Banjarbaru sendiri kaitan masalah lansia kita upayakan 70%. Dan alhamdulillah untuk vaksinasi anak kita juara 1 atau nomor 1 seluruh Kalsel. Komposisinya sudah di 74, sekian persen. Dan untuk yang dewasa sudah di 84, hampir 85. Wakil Wali Kota menjelaskan dari usia 6-11 tahun, vaksinasi anak sudah mencapai 74,42%. Sedangkan untuk lansia sudah 67,15% dan usia sisanya sudah 84,91%. Artinya yang 18 sampai 59 tahun artinya untuk umum ini juga sudah mencapai untuk dosis 1 ini kalau dihitung ribu ini ada 132.671. Jadi sudah mencapai total keseluruhan itu 84,92%.
91% untuk Kota Banjarbaru. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berharap lewat aksi bersama ini bisa mempercepat capaian vaksinasi di Kalsel. Paling tidak kita sudah tahu semua, kita bisa mendengar semua bahwa arahan Pak Kapolri tetap percepatan dalam rangka percepatan penanganan COVID dan percepatan vaksinasi. Itu kira-kira. Ada perubahan nggak Pak untuk batasan vaksin kedua ke booster tadi Pak? Ya, kalau kita diupayakan sesuai dengan mekanisme yang ada, jadi 3 bulan langsung segera laksanakan booster. Jadi rekan-rekan dihitung sendiri karena kita kan tidak mungkin hafal satu persatu. Setelah dilaksanakan vaksin kedua, silakan rekan-rekan hitung sebelum minus 1 hari gitu misalkan sudah komunikasi atau paling tidak mencari di mana tempat untuk pelaksanaan booster. Selain di Mapolres, vaksinasi juga diadakan di sekolah dan fasilitas kesehatan yang ditargetkan bisa memvaksin hingga 2.000 warga. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya datang dari anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali menjaring aspirasi masyarakat di Dusun 2 RT 3 Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu. Tak sekedar penyerapan aspirasi, di tengah merebaknya varian baru COVID-19 Omikron, para kepala desa juga diajak untuk turut serta menggaungkan penerapan disiplin prokes. Di sisi lainnya, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi pembangunan dan infrastruktur termasuk lingkungan hidup serta perumahan rakyat bertekad memperjuangkan hasil reses, salah satunya bedah rumah yang menjadi keinginan warga di Kabupaten HSU. Di tengah merebaknya varian baru COVID-19 Omikron, anggota DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengajak para kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk ikut serta menggaungkan penerapan disiplin protokol kesehatan. Setidaknya hal itu disampaikan Paman Yani saat gelaran reses di titik ke-6, tepatnya di Dusun 2 RT 03, Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada akhir pekan tadi. Anggota Legislatif Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyebutkan, selain memaksimalkan pelaksanaan tracing, tracking, dan treatment, vaksinasi untuk kategori umum, lanjut usia, hingga anak juga harus terus digencarkan. Begitu pula dengan Kampung Tangguh Banua yang ada di desa atau dusun agar kembali dihidupkan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam penggunaan prokes ketat, baik tingkat kelurahan maupun RT. Ini yang rentan sekali dengan Omikron, tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga kita yang sudah dewasa juga terpapar demikian. Nah ini sudah dibuktikan beberapa kali kondisi keadaan sama seperti itu. Sampai hari ini pun kita berkegiatan ini, saya tidak pengen saya secara pribadi dan juga rombongan itu membawa sesuatu ke sini. Sehingga kita juga melakukan tindakan medis agar semua di swab antigen semua. Dan itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah desa kita, juga dari kawan-kawan kita semua, warga kita semua di sini, ini juga mesti harus disampaikan kepada warga yang lain, kembalikan Kampung Tangguh kemarin. Ya, jadi kita ingin kampung ini kembali ke berlakukan yang ke tempo hari. Jadi kita kedepankan, kita dorong agar masyarakat kembali sadar dan kewaspadaannya kembali ke tingkat pertama kita mengalami kondisi yang tidak menyamankan itu pada saat tahun 2020-2021. Sementara itu, Kepala Dusun 2 RT 03 Desa Batu Licin Irigasi Heriadi, sejauh ini Kampung Tangguh Banua masih terus melakukan sosialisasi pencegahan terkait bahaya virus yang saat ini telah bermutasi. Bahkan Kampung Tangguh Banua di Desa Batu Licin Irigasi ini diketahui sempat menjadi juara umum terbaik se-Kalimantan Selatan. Kita selalu menghimbau kepada seluruh warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menjauhi daripada kerumunan-kerumunan yang mungkin bersifat mengumpul orang banyak. Akan tetapi pada saatnya nanti kan kita selesaikan terus kepada warga agar tetap mematuhi segala apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah mengenai tetap prokes kita jalankan di Kampung Tangguh. Mungkin itu aja. Namanya Pak? Namanya Bapak Heriadi. Muhail, Banjar TV. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur termasuk lingkungan hidup serta perumahan rakyat
bertekad akan memperjuangkan keinginan warganya di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa usulan warga yang berhasil ditampung tersebut diantaranya terkait bedah rumah bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Hal itu disampaikan Sahrujani usai menggelar kegiatan reses di daerah pemilihannya meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Nah, bedah rumah ini kan kebetulan Perkim ada koordinasi dengan kami, wilayah kami. Artinya ini tentunya akan terrealisasi lah sesuai dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat kalau misalnya itu jumlahnya 10 akan diusulkan bisa ke pemerintah. Nah, ini nanti akan saya koordinasikan dengan Perkim Provinsi bagaimana mengatasi permasalahan bedah rumah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun yang lewat kami ke kabupaten-kabupaten lain sebetulnya ada bedah rumah itu dari Perkim Provinsi. Nah, ini kebetulan HSO akan saya perjuangkan karena sesuai dengan kapasitas saya selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih jauh, Sahrujani menyatakan reses yang dilaksanakan di Kecamatan Haur Gading dan Amuntai Utara ini dinilainya cukup antusias, mengingat banyak hal dan permasalahan yang disampaikan warga. Menurutnya semua itu akan segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan, salah satunya terkait adanya keinginan bedah rumah untuk segera dikoordinasikan dengan Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, Kepala Desa Pulau Suwangi Syarifah Sofia sangat bersyukur desanya terpilih sebagai Desa Pilot Project, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Karenanya berharap pemerintah bisa memberikan dukungan. Di samping itu, Bupati Batola Hajah Normiliani AS berharap Kades Pulau Suwangi agar benar-benar menguasai dan menerapkan beberapa indikator Kemen PPA RI untuk menjadikan desanya sebagai DRPPA. Karena desanya terpilih dari 4 desa se-Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan yang sama, usai kunjungan Bupati Barito Kuala dalam rangka tindak lanjut terpilihnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kepala Desa Pulau Suwangi Syarifah Sofia menyatakan bersyukur desanya terpilih menjadi salah satu dari 2 desa DRPPA di Batola tahun 2022. Terpilihnya desa ini diakuinya setelah melalui seleksi cukup ketat hingga Desa Pulau Suwangi memenuhi kriteria termasuk dipimpin oleh seorang perempuan. Dalam Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini ada tim relawan sebanyak 20 orang yang mana terdiri dari PKK, dari ibu PKK, ibu PAUD, kemudian ibu rumah tangga, masyarakat umum, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi di situ paket lengkap. Jadi ada terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi tim relawan ini akan bekerja lah bersama-sama dengan pemerintah Desa Pulau Suwangi untuk benar-benar menjadikan Desa Ramah Perempuan dan Anak. Setidaknya karena kami pertama kali ditunjuk menjadi Desa Ramah Perempuan dan Anak se-Barito Kuala, jadi kami harapkan kepada pihak kecamatan, kepada pihak kabupaten dan pemerintah daerah untuk membantu kami dalam melaksanakan untuk program ini. Artinya dan juga di desa pun kami libatkan semuanya, RT, BPD, LPM, Karang Taruna dan semuanya kami libatkan, ibu-ibu PKK dan PAUD dan TK lah. Syarifah mengaku hal ini merupakan amanah dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk PKK, kader, PAUD, RT, bahkan camat. Dirinya berharap akan terus mendapatkan support dan dukungan dari pemerintah setempat. Murtasiah, Banjar TV. Menyusul launching diluncurkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, DRPPA, Bupati Barito Kuala Hajah Normiliani AS langsung mengunjungi Desa Pulau Suwangi Senin 21 Februari 2022. Kunjungan Bupati ini selain untuk melihat dari dekat persiapan yang telah dilaksanakan, sekaligus memberikan pengarahan terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi ketentuan DRPPA, sekaligus pula melakukan evaluasi atas pekerjaan, termasuk memberi masukan yang harus dilengkapi pada tahap-tahap selanjutnya, agar 2 desa yang merupakan 4 desa terpilih di Kalimantan Selatan ini
bisa membawa nama harum Batola pada penilaian tingkat nasional nantinya. Tidak ada perlakuan yang tidak mengenakan, baik itu dari orang tua si anak ataupun dari lingkungannya, ya. Dan yang ketiga, tidak ada pekerja anak. Itu harus zero, ya. Itu salah satu beberapa dari indikator, 10 indikator penetapan desa ramah perempuan dan pelindung anak, ya, untuk anak. Itu namanya juga kan desa seperti itu. Jadi berarti ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan perempuan dan anak itu harus difasilitasi penuh oleh desa yang terpilih. Itu aja. Harapan ke depan mudah-mudahan desa yang terpilih ini bisa membawa nama Barito Kuala, ya, ke tingkat nasional, karena tidak mudah. Hanya ada 2 kabupaten kota, bahkan 4 di Kalimantan yang terpilih. Ya, kalau di Kalimantan Selatan itu ada Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala, dan masing-masing ada 2 desa yang mewakili masing-masing kabupaten kota. Dan Ibu berharap, karena ini pilot project dari kementerian, dan berharap mudah-mudahan justru desa yang dipilih dari Barito Kuala itu yang bisa berbicara di tingkat nasional ke depan. Dalam arahannya, Bupati Perempuan satu-satunya di Kalimantan Selatan ini mengharapkan Kepala Desa Pulau Sewangi agar benar-benar menguasai dan menerapkan beberapa indikator Kemen PPPA RI untuk menjadikan desanya sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak. Memang menjadi model seperti ini cukup pelik, termasuk yang paling berat. Dengan tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tak sekedar simbol, namun harus benar-benar diwujudkan dalam kenyataan, di samping tidak adanya perlakuan diskriminasi. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya kita simak panen cabai kelompok tani Hidup Makmur HSS setelah pariwara berikut ini.